Jadi suaminya ini mengajak orang-orang. Pengakuan dari MH sebagai mantan klien kami, dia mengaku seperti itu kepada kami, sehingga kami runtutkan peristiwa. Teman-teman sahabat podcast mahasiswa, setelah lama sekian bulan, berbulan-bulan tidak berjumpa ya. Jadi akhirnya kita kembali lagi di segmen podcast, dan segmen kali ini nih segmen yang ketika kita akan buka dan bahas ini agak sedikit akan mendebar-debarkan. Karena saya bersama dengan salah seorang pengacara di Pamekasan yang kemarin mengawal atau menjadi kuasa hukum dari Oknum Bayangkari Polres Pamekasan berinisial MH yang diduga menjadi korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, bahkan yang viral di berita itu sampai ke taraf nasional, di berita di mana-mana itu si Oknum Bayangkari ini dijual oleh suaminya kepada sesama anggota. Nah, di samping kiri saya ini adalah pengacaranya, namun sekarang sudah tidak lagi jadi kuasa hukumnya ya. Nah, cuman sebelum bahas tentang mengapa kemudian MH mencabut laporannya, Kak. Jadi kita bahas mungkin dari awal. Jadi kasusnya ini gimana ceritanya dulu awalnya MH mendatangi Kak Yolis Yongki selaku pengacara waktu itu? Ya, pada tanggal 15 Desember kalau nggak salah, itu MH dengan bapaknya datang ke rumah. MH dengan bapaknya? Bapaknya, bapak sambungnya datang ke rumah menemui saya, membicarakan tentang permasalahannya. Jadi tidak serta-merta saya langsung menerima kuasa dari MH. Saya pikirkan dulu, saya rembuk dengan tim-tim saya bagaimana tentang perkara ini. Terus tanggal 16-nya mereka kembali lagi, saya menggali informasi dari MH sedetail-detail mungkin. Setelah itu saya padukan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum seperti itu. Kita buka tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual, masuk enggak seperti itu. Setelah kita padukan, ternyata ada unsur-unsur yang memenuhi. Jadi setelah itu saya bersedia sanggup menerima kuasa dari MH. Pas tepat pada tanggal 17 Desember 2022, saudari MH itu menandatangani kuasa kepada saya terkait kasus yang menimpanya. Tadi Kak sedikit disinggung bahwa tidak serta-merta menerima. Iya. Jadi artinya ada pemeriksaan dari sampean terhadap orang yang memberi kuasa hukum. Jadi kalau saya pribadi dan tim-tim saya, ketika kami akan menerima kuasa, maka kami harus menelaah secara detail perkara yang dialaminya. Jadi orang ke kami pertama kali menghadap menceritakan tidak serta-merta langsung full ceritanya. Jadi harus kami tulis dulu, diteliti dulu ya, kronologinya dari awal sampai akhir. Ketika sudah kami tulis kronologinya dari awal sampai akhir, apakah ini masuk unsur pidana atau tidak? Ketika di kami ini adalah unsur pidana, maka kami siap untuk menerima perkara ini. Berarti penelitiannya 2 hari, 15 datang, 17 kemudian dia tanda tangan kuasa. Jadi si MH datang ke rumah sampean meneliti dulu. Iya. Akhirnya diterima menjadi klien ya. Kemudian ini tanggal 29 Desember kan dilaporkan ya. Banyak sekali oknum yang dilaporkan di situ. Termasuk ada anggota Polres Pamekasan yang diduga dalam tanda kutip dalam tanda kutip ikut menikmati dalam tanda kutip tadi MH yang dilaporkan dan lain-lain. Nah, yang dilaporkan ini kan agar saya juga ingin mendengar lebih jelas. Jadi waktu dilaporkan itu siapa saja yang dilaporkan? Waktu dilaporkan itu ada beberapa oknum anggota Polres. Yang pertama adalah anggota Polres Pamekasan yang berinisial MHD, yang kedua adalah anggota Polres Bangkalan berinisial H pada waktu itu ya. Keduanya dilaporkan secara terpisah oleh kami. Kalau MHD kami laporkan, kami adukan terhadap Ditpropam Polda Jatim terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam hal pemerkosaan. Sedangkan H itu terkait dengan Undang-Undang ITE junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Kemudian juga ada juga yang terseret namanya itu warga sipil ya, karena di beritanya ada sipil juga yang diajak. Jadi ceritanya Ade ini, si suami Bayangkari ini ngajak beberapa orang gitu kan, Ade dan beberapa oknum TNI itu. Jadi gimana dengan itu Kak? Pengakuan dari klien kami. Jadi
perlu kami luruskan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 khususnya tentang Undang-Undang Kekerasan Seksual itu, setiap wanita perempuan yang mengaku dirinya diperkosa oleh siapapun atau dilecehkan oleh siapapun, wajib hukumnya kita untuk melihat dan benar-benar menerima terhadap laporan tersebut seperti itu. Oke. Sepanjang dia bisa membuktikan apa yang dia ucapkan seperti itu. Dan itu juga ada diatur dalam undang-undang tersebut bahwa setiap orang yang mengaku merasa dilecehkan secara seksual, maka pelapor itu tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata. Jadi pengakuan MH ini dia benar nggak? Ini kan pertanyaannya ya, masyarakat nanya, benar nggak MH itu dijual dalam tanda kutip oleh suaminya, gitu kan? Pengakuannya kepada pengacara gimana, gitu kan? Ini yang perlu kami luruskan di sini, mumpung ada biar masyarakat umum tahu, khususnya masyarakat Indonesia yang tahu tentang perkara ini, bahwa dalam laporan kami kepada Ditpropam Polda Jatim tanggal 29 Desember 2022 itu tidak menyebutkan tentang jual beli MH dengan AD, dengan suaminya. Artinya AD tidak pernah menjual MH kepada siapapun dan MH tidak pernah merasa dijual oleh siapapun. Tidak ada transaksi uang untuk masalah penjualan. Klien kami, mantan klien kami MH tidak pernah menerima uang dan Ade tidak pernah memberikan uang, dan di kronologi perkara yang kami ajukan kepada Ditpropam Polda itu juga tidak membahas tentang itu. Tapi entah kenapa berita-berita yang miring sampai saat ini itu menjelaskan tentang jual menjual seperti itu. Ya itu yang saya juga heran. Artinya MH ini istri dari AR atau AD itu tidak menerima uang apapun dari orang-orang yang diajak oleh suaminya. Diduga diajak. Ya, diduga diajak oleh suaminya. Dan memang tidak ada jual menjual di situ. Makanya saya juga heran kok sampai terpelintir lari ke arah jual menjual seperti itu. Oke. Nah, berarti faktanya oke lah, kalau tidak menjual berarti si suami mengajak orang. Diduga mengajak orang. Akan tetapi dugaan-dugaan tersebut itu kan perlu dibuktikan secara hukum seperti itu. Tentunya dalam hal ini kita sebagai warga negara yang berada di Indonesia harus menganut asas praduga tak bersalah. Iya, betul. Artinya belum tentu kacamata kita itu, ya. Belum tentu si AD yang kita duga melakukan itu dia bersalah di mata hukum. Maka seyogyanya kita harus menganggap dia tidak bersalah. Sepanjang ini masih belum dibuktikan. Betul, karena masih penyidikan ya. Jadi, penyelidikan. Ya, tidak boleh kita langsung menjustis si Ade itu suami dari MH adalah orang yang melakukan yang melakukan kekerasan seksual, sepanjang dia harus dibuktikan kan oleh dia sendiri. Tetapi pengakuan MH kepada sampean waktu itu ketika masih jadi pengacara gimana maksudnya? Jadi benarkah dari sisi pengakuan ya? Jadi suaminya ini mengajak orang-orang gitu. Pengakuan dari MH sebagai mantan klien kami, dia mengaku seperti itu kepada kami, sehingga kami runtutkan peristiwanya. Cuman ada sesuatu yang mengganjal di sini adalah tentang tempos dan locus delictinya. Artinya waktu dan tempat kejadian MH itu sedikit banyak yang tidak paham terhadap waktu dan tempat kejadian kapan, banyak yang lupa seperti itu tentang hal-hal tersebut menurut MH. Cuman klien kami menyatakan kepada kami bahwa saya pernah seperti ini kan Pak sama si rekan-rekannya dan lain sebagainya seperti itu. Akan tetapi nyatanya hal itu kan perlu dibuktikan. Betul. Seperti itu. Dan sampai saat ini masih belum dibuktikan hal tersebut gitu loh. Karena masih diselidiki ya. Cuman yang perlu kami tegaskan, yang kami punya bukti autentik yang kami sampaikan kepada Ditpropam Polda, dan sampai saat ini sudah ada bukti tanda terima penyitaan bukti, itu hanya masalah kekerasan seksual pribadi antara MH dengan suaminya Ade. Artinya memang diduga terjadi tindak kekerasan seksual dalam hubungan intim antara keduanya, itu saja yang kami berikan buktinya ke Ditpropam Polda Jatim. Jadi ada tindak tadi intim maksudnya? Tindak kekerasan seksual hubungan intim antara suami istri, hanya antara suami dan istri saja. Ya artinya kan tidak perlu dipermasalahkan kalau itu suami istri kan? Oh tidak, ketika salah satu pasangan dalam hubungan rumah tangga, ketika dalam hubungan seksual semisal, si istri merasa tidak nyaman, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, sepasangan saja menyuruh orang pasangannya menggunakan alat kontrasepsi kondom dan sedangkan salah satu pihak tidak mau, itu ada pidananya. Oke. Seperti itu. Apalagi ini
mengalami intimidasi dalam kekerasan seksual, semisal memasukkan sesuatu barang yang bukan semestinya dimasukkan ke alat vital, alat kelamin pasangannya, yang menyebabkan pasangannya menjadi trauma dan sakit seperti itu. Dan yang kemarin sempat viral juga itu adalah threesome ya. Nah, itu yang kemudian juga viral bahwa ya seolah-olah di masyarakat itu menjadi sesuatu yang benar. Ya, ketika diangkat oleh pers ya, jadi ada yang memberitakan bahwa skandal threesome itu, jadi ada yang diajak dan diajak. Nah ini kan akhirnya pertanyaannya kembali lagi kepada awal. Jadi pengacara melihatnya atau bagaimana sebenarnya pengakuan real MH, sehingga kemudian pihak pengacara berstatement ada dugaan threesome itu kan begitu. Kalau MH kepada kami, kepada tim kuasa hukum yang MH berikan kepada kami, jadi kuasa hukum kami, MH itu bukan hanya saya sendiri, tapi ada beberapa orang di dalamnya. Tapi saya koordinatornya. Ketika mengatakan kepada kami, memang dia mengatakan bahwa dia mengalami kekerasan seksual dalam hal threesome. Tapi masalahnya adalah MH itu dalam keadaan dia di bawah kondisi dengan menggunakan narkotika pada waktu itu. Jadi seseorang yang sedang di bawah kesadaran, tapi dia menyatakan dia tidak mau untuk digauli, maka itu sudah masuk pada unsur pemerkosaan. Itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sudah jelas itu. Makanya kami juga adukan itu terkait dengan tindak pidana pemerkosaan. Walaupun itu threesome termasuk dalam pemerkosaan. Cuman yang jadi masalah adalah MH itu dalam tidak ingat waktunya, tidak tahu waktu, dan karena dia di bawah kesadaran, bahasanya seperti itu. Jadi yang pasti waktu itu dia memang mengonsumsi obat-obatan. Mengonsumsi obat-obatan. Karena di berita itu diajak suaminya gitu kan. Nah ini yang perlu ditelusuri, karena seperti ini, MH menyatakan kepada kami bahwa suaminya itu mengkonsumsi obat-obatan. Ya, diduga mengkonsumsi. Iya, diduga mengkonsumsi obat-obatan. Itu sesuai dengan pernyataan MH. Tetapi hasilnya dari Polda Jatim menyatakan bahwa negatif. Tes urinnya. Ya, tes urin negatif gitu loh. Anggaplah tes tentang narkotikanya negatif seperti itu ya. Jadi kemungkinan besar untuk penggunaan konsumsi itu sudah tidak terbukti. Tapi saya tidak tahu ya soal tes urin itu. Apakah tes urin itu ketika misalnya orang mengonsumsinya tahun 2015 misalnya, apakah tahun 2022 itu tetap terdata? Kalau tes urinnya. Kalau tes urin sepengetahuan kami itu hanya beberapa minggu seperti itu. Nah, iya yang itu. Diperlukan itu bisa tes forensik dengan rambut. Nah, bisa saja kan misalnya itu kejadian sudah lama misalnya. Iya. Jadi tadi disebut misalnya MH tidak tahu kapan ini tempatnya di mana, bisa saja sudah lama misalnya kan. Nah, ini kan yang menarik akhirnya pihak pengacara tidak bertanya ini kenapa kemudian tiba-tiba, kan ketika di berita itu ada kejadian katanya sudah 2012 katanya. Jadi kejadian itu sudah lama sekali. 2015. Iya. Sejak 2015. Nah ini kan baru muncul 2022 gitu kan. Apa tidak pernah ditanya kenapa gitu kan, baru tiba-tiba mengadukan itu gitu kan. Sebenarnya kejadian ini sudah pernah dilaporkan pada tahun 2020. Cuma entah kenapa dari yang melaporkan siapa? Yang melaporkan kami juga tidak tahu, tapi terpidananya ada. Saudara RH, kalau seperti itu. Terpidananya? Ada, iya. Dalam kasus apa itu? Dalam kasus pornografi. Pornografi? Ya, diduga dengan kasus pornografi. Karena di dalam pornografi itu ada klien kami dengan saudara RH sedang melakukan hubungan itu, tapi tidak tahu kenapa informasi yang kami terima dari informan-informan kami bahwa dalam video itu sebenarnya ada 3 orang seperti itu. Tapi kebenarannya kami juga tidak tahu. Termasuk MH di dalam? Termasuk MH dan Ade di dalam. Tapi kebenarannya kami tidak tahu karena kami tidak melihat sendiri secara mata, tidak menyaksikan terhadap video tersebut. Dan video tersebut diduga sudah informasi yang kami terima ada di Polda, ada di Ditpropam Polda Jatim, sudah disita informasinya seperti itu. Tapi itu benar atau tidak kami tidak tahu. Kalau bukti yang dipunyai oleh pihak kuasa hukum terkait pelaporan-pelaporan yang kemudian dilakukan bersama MH apa saja? Jadi karena MH menyatakan bahwa mempunyai bukti yang telah dikirimkan, yang sudah diberikan kepada Polres Pamekasan, jadi kami bersurat kepada Polres Pamekasan untuk menyajikan bukti yang dibutuhkan oleh MH jika MH menempuh proses segala hukum, baik itu hukum secara pidana maupun perdata. Karena perdata juga boleh dong menggugat seseorang yang mengalami kekerasan seksual itu diatur dalam hukum perdata seperti itu. Dan alat-alat yang lain seperti alat vibrator dan
bor listrik dan lain sebagainya sudah diserahkan ke Polda Jatim seperti Oke, itu ada alat vibrator itu? Ya ada, sudah diserahkan Yang ke diserahkan. Polda. Iya. Itu ada di mana alat itu, di rumahnya MH? Itu diamankan oleh MH sebagai bukti ke Polda Jatim. Dan kalau menurut saya kalau vibrator itu adalah bukti kekerasan seksual yang hanya terjadi antara MH dengan suaminya berdua saja, tidak melibatkan orang lain. Ya makanya yang booming itu kenapa saya bertanya berkali-kali soal bagaimana kebenarannya soal trisam, kemudian dia mengajak temannya anggota gitu kan, bahkan juga disebut-sebut diduga oknum TNI, swasta juga katanya disebut, masyarakat biasa katanya juga diajak. Ini yang kan bikin heboh kan? Yang bikin heboh itu. Jadi si Ade ini suaminya MH mengajak orang beramai-ramai. Nah ini yang bikin, nah ternyata setelah tadi kan disebut bahwa si MH ternyata tidak tahu waktunya kapan. Iya betul. Di mana? Lupa ya. Nah, karena dia waktu itu dalam pengaruh narkotika. Iya. Nah ini yang repot kan akhirnya. Akhirnya maksud saya, ini ternyata belum ada fakta yang benar-benar rigid untuk menunjukkan bahwa trisam itu benar-benar terjadi, ya kan? Yang bisa dibuktikan gitu ya. Kalau benar mungkin bisa benar, bisa enggak. Bisa juga benar gitu kan. Tetapi kan persoalannya bagaimana ini kemudian dilihat secara faktual kan gitu kan. Nah ini yang sampai hari ini kan belum dibuktikan karena masih dalam penyidikan kan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu sangat undang-undang yang komprehensif. Jadi seseorang yang, saya ulangi lagi, seseorang yang mengaku mengalami kekerasan seksual wajib hukumnya untuk diterima pengaduannya dan lalu dilakukan penyelidikan terhadap pengaduan tersebut. Nah, bagaimana penyelidikannya? Apakah orang tersebut bisa dibuktikan melakukan kekerasan seksual? Baru betul seperti itu, baru ditetapkan sebagai naik ke CD atau lain sebagainya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan ya selesai, tidak bisa dijadikan seorang tersangka nantinya. Gitu. Jadi fasenya kita, kalau kita melihat ya fasenya atau kacamatanya kasus ini masih di fase penyelidikan. Iya betul. Tetapi berdasarkan pengakuan Mas ya. Betul, masih berdasarkan pengakuan, tempat trisamnya di mana, kapan, kemudian bagaimana Ade mengajak teman-temannya itu belum terbukti dan masih penyelidikan. Yang itu yang harus dibuktikan di dalam penyelidikan. Betul, aparat penegak hukum oleh Polda. Itu tugas Polda. Gitu. Tugas Polda nah, tetapi kemudian ketika hampir gitu kan kita sudah melihat perkembangan kasusnya, ini sudah mau diselidiki lebih dalam, tiba-tiba ada pencabutan laporan gitu kan. Nah, jadi saya jelaskan dulu si Mas Yongki ini gitu ya. Pengacaranya gitu kan, kemudian diputus atau dicabut kuasa hukumnya pada tanggal 8 Januari. Iya betul. Jadi waktu itu heboh-hebohnya itu dari 29 Desember sampai 8 Januari. Sampai 8 Januari. Pokoknya dari 29 Desember 1 2 3 4 5 Januari itu masih heboh-hebohnya mulai menasional, bahkan Kompolnas juga turut berbicara ya. Di salah satu stasiun televisi Kompolnas turun ke situ. Dan pada 8 Januari saya benar-benar kaget, ternyata surat kuasa hukum ke saudara pengacaranya Mas Yongki ini dicabut gitu kan. Dan ternyata saya dengar kalau nggak salah tanggal 8 itu juga ya. Betul. Tanggal 8 itu juga laporannya dicabut. Betul. Gitu. Jadi bagaimana waktu itu kemudian Mas Yongki yang mengawal gitu kan, kemudian kuasanya dicabut gitu kan. Nah ini belum ke tahap pembuktian gitu, belum ada fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik Polda gitu kan. Jadi gini, saya jelaskan kembali. Saya kembali kepada yang masalah Kompolnas yang memberikan statement itu kan jadi rame gara-gara ada bahasa istri anggota polisi dijual oleh suaminya yang anggota polisi. Betul. Seperti itu kan. Artinya dijual kan. Arti kata dijual itu yang menjadi framing sehingga menjadi menasional. Betul. Padahal realitanya di bawah, kita luruskan dulu ya Mas. Enggak ada ya, enggak ada jual beli seperti itu. Ada laporan itu ya. Enggak ada gitu loh. Padahal kalau dijual ada pasal berbeda ya. Ada, cuman kami dugakan kepada tindak pidana penjualan orang, TPP, seperti itu. Tapi tidak dalam cerita kronologi yang kami sampaikan tidak menyebutkan jual beli. Mas, seperti itu. Itu harus diluruskan, kasihan. Betul. Kasihan sama adenya, kasihan sama MH-nya seperti itu. Karena memang tidak jual beli. Oke, terkait dengan pencabutan, saudari MH itu mencabut pada saya pada tanggal 8 Januari 2023. Tetapi tanggal 7 dia ke rumah dulu sebelum mencabut. Dia rembuh dengan saya, Mas Yongki, saya ada niat untuk mencabut perkara ini. Loh, kenapa mau dicabut, Mbak?
kita kan komitmen dari awal agar perkara ini terang benderang, selesai sesuai dengan apa yang sampean inginkan. Oh iya, karena saya kasihan anak saya dibully orang banyak, Mas. Anak saya sampai sekarang sakit, tidak keluar rumah dan tidak makan. Betul. Dan lagi anak saya yang terutama ini, Mas, masa depannya bagaimana kalau bapaknya sampai di PDTH. Saya kasihan anak. Yang kedua, pihak dari keluarga Ade sudah minta maaf, bermusyawarah dengan mertuanya ya. Saya juga melihat kebaikan yang ada di Ade. Saya menikah dengan Ade ini tidak sedikit, tidak sebentar, Mas, tapi 21 tahun. Tidak hanya kejahatan dia ada di saya, tapi juga kebaikannya yang perlu saya perhatikan, Mas. Walaupun saya diberi seperti ini kan, tapi ada kebaikannya masih membekas di saya. Oleh karena itu, saya ingin mencabut itu. Oh, oke, Mbak, kalau Mbak MH mau cabut perkara ini, maka sesuai dengan komitmen kita di awal, karena kita komitmennya sudah agak sedikit berbeda. Dan lagi di surat kuasa yang tercantum itu tidak ada kuasa untuk mewakili, mendampingi sampai dalam hal pencabutan. Maka sesungguhnya mari putuskan kontrak dengan saya dan silahkan cari pengacara baru untuk mencabut perkara ini. Dan dia menyetujui. Tetapi bukan karena kecewa kan, tetapi karena memang perjanjian dari awal. Iya. Dan di surat kuasa sudah jelas, karena di kuasa yang pertama itu tidak ada itu. Jadi di kuasa yang pertama itu hanya mewakili, mendampingi pemberi kuasa itu melakukan pelaporan baik di Polres, Polda maupun di Polri, Mabes Polri, mewakili kuasa membuat laporan, mendatangkan saksi, mengajukan bukti, melakukan mediasi secara litigasi maupun non litigasi, memberikan keterangan yang dianggap penting dan berguna untuk kepentingan hukum pemberi kuasa baik di media cetak maupun media online. Dan tidak ada istilah dalam kuasa ini untuk mencabut, karena dari awal komitmen saya tidak untuk mencabut dengan saudari MH seperti itu. Tapi nyatanya saudari MH mau mencabut, ya silahkan putuskan kontrak dengan saya. Dan itu tidak apa-apa mencabut. Tidak apa-apa, itu hak dia. Dalam hukum acara, kuasa itu adalah sah-sah saja untuk mencabut seperti itu. Sepanjang saudari MH telah menyelesaikan hak dan kewajibannya kepada saya, dan saya pun sudah memberikan kewajiban dan haknya saya untuk kepada dia seperti itu, seperti pendampingan, melakukan bantuan hukum dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saudari MH sudah menyelesaikan semuanya, sehingga saya tidak apa-apa untuk membuat kontrak dengan saya untuk mencari kuasa hukum lain. Jadi tanggal 8 kemudian surat kuasa itu selesai ya? Selesai dicabut ya. Dan kemudian MH dengan pengacara berbeda melakukan pencabutan. Dan itu hak dia, boleh-boleh saja dalam hukum, karena aduan yang dia adukan itu adalah aduan yang bersifat delik aduan. Karena seksual itu kan delik aduan, bukan delik. Tapi informasinya kan kasus ini tetap berjalan. Sidang etik, penyelidikan etiknya katanya. Iya, kode etik untuk sanksi yang bersangkutan tetap berjalan. Tapi dengan adanya pencabutan ini kan sangat terbuka peluang untuk tidak dipecat secara tidak terhormat. Karena bagaimanapun juga untuk pemecatan itu versi saya mungkin dia masih membutuhkan bukti-bukti pendukung lainnya yang menyatakan memang dia melakukan jual beli atau dia memang mengajak trisam. Tapi faktanya sekarang saya analisa itu narkoba, dia negatif informasinya. Untuk masalah jual beli itu sudah tidak ada seperti itu kan. Untuk masalah informasi yang saya dapat dari informan saya, entah ini benar atau tidak, itu masalah video juga tidak ada seperti itu. Jadi ya apa yang mau dibuktikan? Ya mungkin kekerasan seksualnya itu yang menimpa MH sendiri. Seperti itu. Ini analisa, Mas, ya. Betul. Ini kan yang kemudian kalau saya hitung-hitung yang menjadi repot ini udah digempatkan dengan persoalan si MH ini dijual oleh suaminya kepada temannya yang juga polisi. Isu juga oknum Bayangkari ini dijual. Ya isu trisam, isu lain-lain lah yang keburu booming di media, tetapi faktanya belum terbukti gitu ya. Nah ini maksud saya dalam arti bahwa banyak sekali isu yang mendahului itu. Ya makanya, andai kata saudari MH tidak mencabut, maka APH, aparat penegak hukum, kepolisian akan mendalami peristiwa ini, termasuk Denpom akan mendalami peristiwa ini. Karena saudara MH mencabut, maka ya kalau sudah ada laporan yang dicabut, dan laporan itu kan boleh dalam pasal, kalau tidak salah pasal 75 KUHP, pencabutan laporan itu boleh sepanjang tidak sampai
kalau tidak salah 30 hari masa kerja seperti itu. Ini tidak apa-apa untuk dicabut oleh saudara. Iya, artinya tadi kaitannya dengan berita yang sudah booming, saya menganalisanya atau menganalogikanya seperti tidak mungkin ada asap jika tidak ada apinya. Betul. Nah ini kemudian kenapa saya tadi tanya buktinya apa yang dipunyai pengacara, apakah video atau apa, ini kan yang memungkinkan nanti untuk masyarakat, walaupun ini belum diselidiki ya, masyarakat Masih tahap penyelidikan sudah dihentikan. Iya, artinya masyarakat ini kan akhirnya harus mendapatkan sesuatu yang terang benderang dengan cepat kan gitu kan? Iya. Agar tidak ada persepsi misalnya dijual atau di apa gitu kan. Akhirnya bukan masyarakat mau mengadili, tapi ini kan juga persoalan kemanusiaan. Betul. Jadi masyarakat sebenarnya kenapa isu ini diikuti, karena masyarakat kasihan juga gitu kan. Betul. Ya karena yang muncul di masyarakat itu istrinya dijual ke sama sesama, istrinya diduga dijual kepada teman polisinya gitu kan. Ini kan yang ya karena sudah waktu itu sudah Polri dihantam isu Verdi Sambo gitu kan. Tiba-tiba ini lagi kan, ini kan yang kemudian bermunculan. Nah, mungkin itu yang kemudian ini hak MH mencabut, tapi masyarakat itu kayaknya nggak terima gitu kan. Ini masyarakat kayaknya nggak terima gitu kan. Walaupun tadi hak ya sudah itu dalam KUHP juga diatur, nggak ada masalah dicabut gitu kan. Dan ya itulah kecenderungan masyarakat untuk menghakimi gitu kan. Makanya kaitannya dengan itu, ya kalau sudah dicabut, berarti kan tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Apa begitu? Kalau dalam pandangan hukum, kalau sudah laporan itu dicabut, maka secara sanksi hukum tentang tindak hukum pidananya itu sudah dinyatakan tidak bisa dilanjutkan. Tetapi untuk kode etik itu tetap dilanjut. Cuman karena yang bersangkutan sudah memaafkan, sudah mencabut dan lain sebagainya, dan tidak memperpanjang masalah ini, kemungkinan besar sanksi kode etiknya versi menurut saya pribadi mungkin hanya demosi ya, atau penurunan pangkat dan sebagainya, tidak sampai ke pemberhentian dengan tidak hormat, PDTH. Dan ini yang kemudian juga masyarakat akhirnya bertanya, ini kenapa ngapain? Ini terlepas dari persoalan masyarakat tidak tahu bahwa yang dipertaruhkan adalah psikis anaknya, keluarganya. Iya, betul. Masyarakat akan bertanya, ngapain dilaporkan kalau kemudian dicabut gitu kan? Dan itu kan, masyarakat kan tidak tahu bahwa yang ditanggung oleh MH itu berat sekali. Wajah keluarganya, wajah anak, wajah bapak ibunya, wajah anaknya, wajah mertuanya, wajah tetangga terdekat di sana, itu yang harus ditanggung oleh dia. Sehingga dengan banyak pertimbangan dia mungkin memutuskan untuk mencabut. Disampaikan ke sana itu begitu ya. Seperti itu. Karena dia juga ingin hidup tentram seperti itu, Mas. Dia juga gak enak kalau seperti ini. Biarkan saya hidup menyelesaikan masalah ini demi anak. Lalu saya ingin hidup tentram kembali kepada kembali kepada seperti biasanya, seperti itu. Berarti memungkinkan waktu itu MH ini belum pernah membayangkan sebesar ini. Ya, se-booming ini perkaranya gitu loh. Kan se-booming ini ternyata meledak sampai kemana-mana perkaranya. Dan bukan hanya kemana-mana itu, hanya mungkin tidak disorot oleh media asing mungkin gitu kan. Iya, dan lagi MH itu kan yang perlu saya luruskan lagi, MH itu tidak ODGJ ya, tidak orang dengan gangguan jiwa. Ini juga kasihan sama mantan klien saya MH itu. Tapi MH itu lebih cenderung pada orang yang mengalami tekanan mental atau depresi. Jadi tingkatan depresi kan banyak. Dia kemungkinan depresi berat sehingga dia harus mengkonsumsi obat seperti itu. Kalau dikatakan orang gila, tidak. Karena dia bicara dengan saya pada waktu itu bicaranya lancar, nyaman. Cuma dia bilang saya harus konsumsi obat, Mas. Dan ketika saya terbukti, saya ketika melakukan laporan, mendampingi yang bersangkutan, melakukan laporan ke Denpom pada waktu itu, Denpom Brawijaya, Denpom 5 ya kalau nggak salah, di Surabaya itu, dia langsung pingsan ketika tidak minum obat itu, langsung hilang pikirannya. Dapat berapa menit bangun lagi. Setelah itu hilangannya pikirannya melayang kemana gitu. Jadi memang sangat kasihan sekali terhadap psikis dan tekanan mental yang bersangkutan. Jadi makanya saya harapkan agar yang bersangkutan tidak dibully oleh masyarakat. Dengan adanya podcast ini, saya ingin meluruskan memang statement-statement masyarakat tentang jual beli itu. Saya merasa prihatin ketika memang perkara yang saya tangani pada hakikatnya sebenarnya tidak terjadi jual beli, tapi di framing ke jual beli. Kasihan sama klien saya gitu loh, dan juga kasihan sama terlapornya gitu, karena memang tidak ada jual beli dan tidak bisa dibuktikan jual beli itu seperti itu. Oke. Jadi
ya masyarakat ya harus paham ya juga tidak, jangan kemudian menghakimi yang iya. Iya Mas, kasihan Mas. Betul. Tapi kalau mengajak, versi mengajak mungkin iya. Diduga mengajak mungkin iya karena pengakuan dari MH memang seperti itu. Dan itu harus dibuktikan sepanjang mereka bisa membuktikan bahwa itu memang benar, maka mereka bisa dinyatakan sebagai mereka yang terbukti bersalah seperti itu. Tapi sebenarnya tidak bisa dibuktikan, kita harus pakai asas praduga tak bersalah. Jadi mereka tidak bersalah semua yang diduga melakukan itu gitu. Kasihan juga mereka, kasihan sama keluarganya, anak-anaknya dan lain sebagainya gitu. Karena mereka juga yang terduga itu kan juga sama-sama punya beban psikis dan mental Mas. Yang terduga juga begitu. Iya sama gitu loh. Hanya kemarin kan yang diduga terlibat juga konferensi pers ya kan? Konferensi pers ya karena mereka katanya rumah tangganya hancur gara-gara tapi saya baca di media itu tentang konferensi pers mereka yang terduga, tapi mereka alhamdulillah mereka menyadari tentang hal ini dan mereka juga mempertimbangkan tentang kesehatan MH ya mungkin juga itu menjadi hal yang diperhatikan oleh mereka dan saya juga berterima kasih kepada mereka karena mereka juga memperhatikan hal-hal tersebut.